Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosana Dika Afristina dari Politeknik Negeri Semarang, berprogram studi perbankan syariah kelas 3A. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai ekonomi syariah dan Pancasila. Nah, sebelumnya syariah dan Pancasila itu apa sih? Pada ekonomi syariah diartikan sebagai ekonomi yang diatur menurut syariah Islam. Secara falsafah atau epistemologi, merupakan ekonomi syariah yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Pada epistemologi, ekonomi syariah merupakan sumber utamanya Al-Quran dan hadis. Justifikasinya sangat jelas, metodologinya jelas, sehingga ekonomi syariah merupakan pendekatan yang baru bagi ilmu ekonomi. Ada 5 tujuan syariah atau maqasid syariah yang ingin dicapai menurut Imam Syatibi, yaitu yang pertama, memelihara agama atau hifzuddin, lalu yang kedua, memelihara jiwa atau hifzun nafs, lalu yang ketiga, memelihara akal atau hifzul akal, lalu memelihara keturunan hifzul nasl, dan yang terakhir, memelihara harta hifzul mal. Jika dikorelasikan dengan Pancasila, maka Adi Marwan Karim mengatakan bahwa Pancasila adalah maqasid syariah, tafsiran Indonesia. Lalu dalam Pancasila, yang pertama, hifzuddin dimaknai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, hifzun nas dimaknai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga, hifzun nasl, yaitu melindungi keutuhan keluarga besar yang dimaknai dengan persatuan Indonesia. Lalu yang keempat, yaitu ada hifzul akal yang dimaknai dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang terakhir ialah hifzul mal yang dimaknai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tafsir ekonomi syariah dari korelasi yang sangat kuat antara Pancasila dengan maqasid syariah di atas, maka dapat dijabarkan sebagai 5 tafsir ekonomi syariah yang menurut hemat penulis merupakan ekonomi Pancasila, yaitu yang pertama, ekonomi tauhid, ekonomi kemanusiaan, lalu ekonomi persatuan, ekonomi demokrasi dan ekonomi keadilan. Lalu ekonomi tauhid sebagai tafsir sila pertama, yaitu bermakna bahwa ekonomi ini harus dijalankan sesuai apa maunya Allah, bukan apa maunya manusia. Cara mendapatkan sumber daya dalam ekonomi pun harus sesuai dengan perintah Allah. Lalu ekonomi kemanusiaan sebagai tafsir sila kedua adalah ekonomi yang bertujuan utamanya ialah mensejahterakan kemanusiaan dan ekonomi yang dijalankan dengan adab dan etika, ekonomi yang sehat, ekonomi yang tidak serakah, dan ekonomi yang ditegakkan dengan keadilan. Lalu yang sila kedua ini diambil dari intisari surat An-Nisa ayat 135. Lalu ekonomi persatuan sebagai tafsir sila ketiga digerakkan atas dasar kebersamaan, bukan egoisme, ekonomi yang memotivasi terjadinya kerjasama, bukan perpecahan. Persatuan ini merupakan perintah Allah dalam surat Al-Imran ayat 103. Ekonomi persatuan sebagai tafsir sila ketiga digerakkan atas dasar kebersamaan, bukan egoisme. Lalu ekonomi yang memotivasi terjadinya kerjasama, bukan perpecahan. Persatuan ini merupakan perintah Allah dalam surat Al-Imran ayat 103. Maaf, tadi terulang. Lalu ada demokrasi ekonomi sebagai sila tafsir keempat adalah ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat banyak. Demokrasi ekonomi itu adalah dipindahkannya kekuasaan untuk mengambil keputusan dari pemilik modal ke masyarakat, sehingga demokrasi ekonomi adalah anti kapitalisme. Lalu ekonomi yang kelima, yaitu keadilan sebagai tafsir sila kelima, adalah ekonomi yang dilaksanakan
dengan prinsip keadilan seperti keadilan antara individu dan masyarakat. Tidak ada konsentrasi kekayaan yang sangat dahsyat di segelintir orang, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Nah, seperti itu teman-teman mengenai ekonomi Pancasila dan syariah. Sebelumnya di sini saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang menyinggung atau salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.